saya ini bertugas untuk menjaga rumah ini sekaligus sekolah-sekolah yang ada. Biasanya diberi tugas untuk 3 tahun, mulai tahun kemarin jadi 2 tahun lagi ke depan menjaga rumah ini supaya bisa tetap berdiri kokoh dengan baik, ya, terawatlah, sekolah bisa jalan dengan baik. Nama saya An, sudah 32 tahun bergabung dengan kami punya komunitas ini, Ursulin, bergabung di dalam Ursulin sudah 32 tahun. Tugas terakhir di Bandung, pindah ke sini hanya untuk menjaga rumah ini dan jalan-jalan selain keliling Madiun, keliling kemana-mana lagi. Baru 1 tahun ya ada di sini ya, jadi belum terlalu mengenal lingkungan sekitar karena jarang keluar. 1 tahun Perginya itu lebih banyak keluar kotanya daripada keliling-keliling Madiun. Tapi sudah jalan ke Sarangan, kemana wisata ya sudah. Di sini ada 10 suster, satu yang paling tua tadi namanya Sriovita, umur 84 tahun. Satu suster lagi, Suster Yaya yang sering hubungi Mas Haris, itu pergi ke Surabaya hari ini. Ada tugas mereka, ada kegiatan di Surabaya. Jadi tinggal kami berdelapan ya. Jadi itu saya perkenalkan sedikit. Nama saya sekarang mulai dari ujung saya. Yang paling tua suster yang paling ujung. Dari ini saya yang paling tua. Saya sudah kepala 6 juga, Bu, ada temennya. Saya sudah 3 kali ke tempat ini. Sebagai suster muda kayak di situ, selesai pendidikan di sini 3 tahun. Lalu harus studi ke Jakarta, tugas di Batu Retno, kembali ke sini 13 tahun. Mungkin yang kedua itu agak bosan, lalu pergi ke Kalimantan. Iya, di Kalimantan 7 tahun. Dari Kalimantan pindah ke Mojokerto Pacet, yang di atas tuh, ya Bintang Kejora 9 tahun, pindah lagi ke sini. Jadi sekarang udah hampir 4 tahun. Saya Suster Mari Elis, asli Klaten, tiang jari tengah. Klatenipun, Klaten kota. Kalau saya tetangga, saya belahan alun-alun, Blateral. Iya. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Begitu. Ya. Saya Susrawati, saya dari Nias. Nias, Sumatera. Pulau Nias. Kepulauan. Ya, Nias, ya. Saya di sini sudah masuk tahun ke-7 ya. Itu masuk ke Itu angka sempurna ya. Tahun ke-7. Tugasnya di asrama. Asrama lalu main ke anak-anak di sana. Sekolah TK. Jadi kalau Mutawe itu masuk Pulau juga. enggak, Tahu itu satu pulau. beda. beda pulau. Beda pulau. Nias itu satu pulau sendiri. Dan Dari terkenal Sibolga lompat juga batunya dari- itu ya suster. Mana? Iya, lompat batunya. Nias bagian selatan. Ya itu Iya. saya juga merindukan anak-anak di Madiun itu diajari seperti itu. Itu seninya tuh. Saya lebih suka seni budayanya Madiun. Iya. Apa tuh? Oh iya. Enggak sih. Pencaksilat itu ya. Pendekarnya itu loh. Anak-anak pesilat itu kan mampu diajari lompat batu. Iya. Di Bandung mereka, saya lihat mereka itu di Bandung lebih ada, mereka buat organisasi Nias itu di Bandung. Tapi di sini enggak ada sih, saya enggak. Di sini ada umat apa ya, Amon. Iya. Nah, Oh, dari di Nias. sini. Iya. Jurnalis. Nah, wah nanti kalau begitu Pak, Iya. mungkin dia bisa melakukan. Iya. Itu Pak Amor satu pencaksilat lagi dengan digabung saya. lompat-lompat batu. Iya.
bisa nih lompat baju. Nanti Bu Apung daftar. Kalau suster ngajar. Iya. Terima kasih. Saya Suster Mika, asal dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Beda negara. Oh ya. Sekarang saya di sini baru berapa bulan ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun baru saya pindah dari Bandung. Ada sesuatu yang unik dari Timor Leste, Suster? Apa ya? Kalau yang unik dari Timor Leste. Iya. BT aja. Dan saya itu kan gabungan dengan Oh, iya. Portugal ya. Kalau kamu dasarnya itu jangan Portugal. Tapi hasilnya TBTB ya. Iya. Hasilnya. Dinamis tuh ya. Iya, iya. Ternyata udah. Saya pernah dapat kiriman tanaman namanya azalea. Di waktu Timur masuk di Indonesia itu Oke. bagus azalea itu kecil-kecil tak rumpan itu, tapi daunnya tuh anak-anak ungu. Kalau dikembangkan sih susah sekali saya mengembangkan. Belum datang. Dulu sekarang warga negara Indonesia. Enggak, Tidak, masih mereka Timor itu Leste. iya, Sendiri. Pakai paspor Iya. beda. setiap Makanan bulan. khasnya di Timor. Jagung, jagung, Dia kayak Iya, jagung ya. jagung. Iya, tapi dimasak khas Timor Leste itu apa? pawang masin. Hah? Pawang masin. Apa itu? Roti. Iya, roti yang Ah, itu makanan khas Portugal. Portugal. Ya, peninggalan. Ah. Nah, tapi kalau Timor Leste itu jagung ditumbuk, Nah. itu keluarkan kulitnya ya. Iya. Nah, lalu dimasak dengan dedaunan daun-daun Kacang-kacang. ya, itu macam-macam. Saya tinggal di sana 3 tahun, jadi mereka sendiri mereka punya Nanti budaya. suatu saat kita undang untuk demonstrasi masak dan kita makan. Jadi ini sesuai di Gus Duria di jaringan budaya Madiun itu kami memang secara periodik itu mengadakan pertemuan ya acaranya macam-macam. Ada kalau baca puisi ini pakarnya, kalau menari itu apa. Nanti kalau baca puisi panggil saya ya. Ya. Bahkan kalau kami yang di jaringan budaya Madiun itu setiap hari Jumat itu mengisi acara di RRI Pro 1 lewat channel YouTube. Dulu ketika saya masih di televisi saya sempat ini juga, tapi yang pernah saya temui itu dari komunitas Alma sama Bunderan CSA itu. Iya. Karena ya, saya merasa lebih mudah menembus beliau dibandingkan dengan Sini ya, Sini karena di maupun sini kan sibuk MC dengan harus dia ya. sekolahnya, betul Iya. itu saya mengerti. Nah, jadi mereka lebih mudah Iya. dimintai karena di sini dengan anaknya masing-masing. Ya nanti kami undang lah kalau ada. Nah, uniknya dulu waktu saya sekolah di SD di Ukraina itu menembus ke sini memang sulit. Susah ya. Jadi ke sini apalagi Masih Belanda ya. Ya, Disiplin ada kali. Di makanya sananya waktu saya memang masuk ke sini uh, setengah heran ya. Kok bisa ya? Ternyata menemui kami gitu. Ya, kalau dulu yang boleh menemui itu yang senior. iya betul. Sekarang saya dorong yang muda-muda. Saya lagi masuk ya. Kok boleh masuk classroom gitu ya? Makanya saya Iya. oh, anu. Zaman dulu ya. Dan Sekarang seperti waktu saya waktu masih Ya. sekolah ya. Dan di asrama putri dulu teman-teman saya setelah di farmasi teman-teman itu bahkan bukan hanya teman-teman saya yang tinggal di asrama itu menyebutnya penjara suci. Sampai sekarang Ya. penjara suci. Itu dosen. Iya sih. Saya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Suster Julitina Maya Suarez. Saya juga berasal dari Timor Leste. Eh, Saya di sini hampir 1 tahun.
campuran Flores dan Timor Leste, sehingga hasilnya sedikit putih ya. Aura University Ya. Ya, sekarang Mona. Perkenalkan, nama saya Hilfrida Mona, biasa dipanggil Sister Mona. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi. Palu. Ya, Palu, daerah Palu. dari Pulau. Dua. Sudah berapa bulan di sini? Saya sendiri sama dari satu angkatan. Dari Palu. Baru 3 bulan. Dari Palu Jadi jauh-jauh. kalau pasangan kan bisa terkenal. Bisa. Saya sendiri dari Larang Tuka, Flores. Kalau mendengar, kan kami punya budaya khusus ya di sana. Budayanya namanya Samana Santa. Itu juga turunan Portugis ya, bawaan dari Portugis. Budaya-budaya ya hampir mirip-mirip ya, ketika masuk di biara-biara kita juga berbau yang sama ya, tradisi-tradisi gereja itu. Saya itu juga mendampingi mereka yang muda-muda, keseharian saya, tugas-tugas saya. Selain pemimpin di komunitas ini, juga memimpin mereka-mereka yang muda-muda ini. Tapi yang muda-muda ini tinggalnya di komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Ada 27 suster muda yang tinggal diutus ke komunitas-komunitas lebih yang berbeda. Jadi setiap beberapa bulan sekali saya ketemu dengan mereka. Kalau pertemuan bulanan, biasanya online sekarang kami pakai, mengumpulkan mereka setiap hari Sabtu untuk sharing bersama yang muda-muda. Dan kami sendiri itu datang dari keluarga yang berbeda-beda ya. Di komunitas Ursulin yang begini besar, kami ada 32 komunitas. Ursulin itu menyebar di komunitas-komunitas. Dan dalam satu rumah itu bisa saja datang dari Timor Leste seperti kami sekarang, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya Jawa dan sebagainya. Kami berkumpul dalam satu rumah ini dengan satu tujuan yang sama, ingin melayani sebenarnya, melayani dalam karya yang dipercayakan kepada kami. Nah, kami Ursulin itu dipercayakan untuk berkarya di bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Jadi formal itu seperti di sekolah ya, dari TK, SD, SMP. Nah, kami Ursulin sendiri punya sekolah tinggi tapi ada di Flores. Sekolah tinggi ilmu pemerintah. Jadi kami mendidik putra-putri di sana untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Itu sekolahnya. Lalu di kota-kota besar ya ada dari TK, playgroup sebenarnya. Playgroup sampai SMA. Nah, di sini sendiri dari TK sampai SMP. Dan asrama 10 orang, 14 orang. Kami sendiri datang dari latar belakang budaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami mencoba untuk tinggal di dalam rumah, tapi dididik dengan dasar yang sama. Dasar formasi kami itu di Bandung, di Novisiat Bandung, tempat kami semua ini dididik. Selama 2 tahun kami tinggal di sana. Tapi sebelum 2 tahun itu ada masa yang sebelumnya namanya postulat. Itu bisa di mana-mana. Dulu sebelum di Jogja, sekarang ini ada di Jogja, sebelumnya ada di Malang, sebelum lagi ada di Flores. Perempuan-perempuan itu berkumpul, nanti dengan motivasinya masing-masing mereka akan menjelaskan mengapa mereka harus masuk. Tapi intinya bahwa kami itu dididik dari dasar awal pendidikan kami itu hanya untuk mau supaya bisa melayani banyak orang tanpa mengikat diri pada keluarga, ya. Tapi kami harus keluar dari diri kami untuk melayani banyak orang.
Kami ditempatkan di komunitas-komunitas dan ini datang dari macam-macam dan mencoba belajar bersama-sama untuk bisa menyesuaikan diri. Di sini ada TK, SD, SMP. Nah, suster-suster ini bekerjanya ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di asrama. Tiap hari kami bangun pagi itu jam 3:30 atau jam 4 karena 4:30 kami harus sudah berdoa bersama. Seperti teman-teman di Muslim pagi-pagi itu kan ada sholat ya, kami juga demikian. Hampir mirip ya doa-doa 5 waktu. Kalau di Muslim berapa waktu ya? Lima waktu ya. 5 waktu bagi yang menjalankan. Tempat kami juga sekali itu pendidikannya. Harus bangun pagi untuk berdoa, nanti siang hari berdoa, sore hari berdoa. Biasanya ada malam hari, tapi kami tidak gunakan malam itu untuk berdoa, untuk rekreasi dan macam-macam. Jadi pagi hari 4:30 itu kami sudah berkumpul bersama-sama di kapel kami, gereja kecil ya, untuk doa bersama-sama. Sesudah itu baru kami ke gereja, habis misa sarapan. Lalu sesudah sarapan pagi kami semua bubar ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Tugasnya masing-masing. Yang ke sekolah ya dia harus pergi ke depan untuk menyambut anak-anak yang datang. Lalu siang hari jam 12:30 itu bel selalu berbunyi, tandanya mengumpulkan kami para suster untuk pulang makan bersama. Sesudah makan bersama kami kembali lagi ke pos kami masing-masing, tempat kerja kami. Karena di sini juga kan ada banyak juga teman-teman di rumah ini, teman-teman kami yang sesama kerja dengan kami ini ada guru-guru, karyawan yang kerja di dalam sini, karyawati. Juga ada teman-teman Muslim dan Katolik bergabung. Begitu juga dengan anak-anak. Ada guru dan lebih banyak yang karyawan kami itu teman-teman Muslim. Jadi tidak asing buat kami di dalam seluruh kegiatan kami bersama. Sering kami kumpul bersama. Lalu sore hari sesudah itu jam 3 guru pulang, kami juga pulang untuk istirahat sebentar. Lalu sore hari harus bangun lagi untuk berdoa lagi. Berdoa dan kegiatan pribadi. Jam 6 kami harus kumpul bersama di kapel kami, tempat doa kami untuk doa bersama sebagai komunitas. Sampai dengan jam 7 doanya. Dari jam 6 1 jam gitu ya, sampai dengan jam 7 sesudah itu makan malam. Sesudah makan malam ada kegiatan. Tempat ini, ruangan ini menjadi tempat kami berkumpul untuk rekreasi bersama. Bukan rekreasi, ada yang main lemah, ada yang macam-macam mainnya ya. Ada tempat, ada yang menari juga. Tabula Bali. Iya, ada yang menari. Itu kegiatan kami sepanjang hari. Proses pendidikan kami itu sudah mulai dari dasar. Ini banyak yang masuk sekarang itu banyak yang dari SMA, lulus SMA lalu masuk, atau lulus SMA lalu bekerja dulu lalu dia masuk, atau lulus sarjana lalu dia masuk. Jadi ada beberapa yang masuk ini ada beberapa tingkatan. Ada yang lulus SMA, ada yang sudah kerja, ada yang sudah sarjana masuk di dalam kelompok yang namanya Biara Usul. Jadi pendidikan dasarnya itu kami semua belajar hal yang sama, itu spiritualitas, pendiri dari tarekat Ursulin. Kami belajar yang sama, belajar spiritualitasnya, lalu pelajaran-pelajaran yang lain seperti biasa, seperti kita dapat di sekolah-sekolah yang lain, pendidikan dan macam-macam. Lalu mereka ini kalau sesudah dari pembentukannya, mereka ada yang kuliah ambil teologi, ambil macam-macam sekarang itu. Semua mata kuliah hampir dibutuhkan. Akuntansi, yang siapa yang punya minat di akuntansi ya dia kuliah di akuntansi, siapa yang punya minat guru ya dia sekolah PGSD, PG apalagi segala macam sekarang ya. Itu untuk membantu perkembangan kami. Jadi mereka semua ini kan motivasinya macam-macam ya.
motivasi awalnya dan macam-macam. Saya itu mendampingi suster-suster yang baru masuk awal sekali yang namanya aspiran ya, itu tinggal di komunitas-komunitas. Lalu postulat itu tahap berikutnya. Sesudah postulat itu dia pergi ke novisiat, pusatnya di Bandung, kumpul semua di sana. Yang tadi saya bilang bahwa itu tempat kami bertumbuh di sana selama 2 tahun. Sesudah itu baru dikirim ke komunitas-komunitas. Jadi pendidikan kami itu cukup lama. Seperti mereka ini, mereka yang namanya juniorat, pendidikan kami selama 5 tahun sampai 9 tahun. Jadi kalau 5 tahun itu dia ada proses belajar kuliah di luar, maka sampai 7 atau 9 tahun baru kaul. Kalau sudah kaul itu seperti saya, seperti Suster Wati dan Suster Marilis memakai cincin, tanda ikatan kami bahwa sudah tidak ada yang lain lagi kecuali Kristus yang kami ikuti. Jadi kalau ada pemuda cakep, ya sudahlah. Jadi, tapi saya rasa bahwa proses untuk pembentukan diri kami itu cukup lama. Untuk dasarnya sangat lama. Jadi yang sesudah mereka ini yang berempat ini disebut masa junior. Mereka masih sekolah spiritualitasnya. Kami harus menanamkan hidup doanya, harus menanamkan macam-macam, harus buka kitab suci dan seterusnya, baca dan merenungkan dan macam-macam. Lalu belajar macam-macam yang lain supaya bisa saling mengenal satu sama lain dan seterusnya. Kalau tidak bisa berantem terus. Jadi cukup panjang pendidikan kami selama dari novisiat sampai juniorat itu bisa 9 tahun. Tapi kalau hitung dari awal aspiran, nah yang namanya masa aspiran atau masa pengenalan untuk mereka mengenal kami itu 1-2 tahun sampai 2 tahun. Lalu masa postulat itu dia sudah berkumpul di dalam sebuah komunitas itu 1 tahun, itu 2 tahun. Lalu novisiatnya sendiri 2 tahun. Lalu junioratnya sendiri 5 tahun. Nah, jadi cukup panjang kami punya proses sampai pada kaul kekal. Terima cincinnya seperti pernikahan ya, kita pernikahannya itu prosesnya cukup panjang. Jadi itu yang hidup kami sehari-hari. Jadi kami diajarkan untuk rendah hati, tiap hari harus diasah kesabaran supaya kami bisa saling sabar satu dengan yang lain. Kalau tidak naik darah terus. Tiap kali harus diingatkan dan seterusnya. Motivasi masuk tentu berbeda-beda, tapi setelah itu diasah lagi sehingga menjadi satu motivasi yang murni untuk mempersembahkan diri pada Tuhan. Biasanya banyak yang pulang, banyak yang masuk tapi banyak juga yang pulang. Nah, yang tidak pulang itu misalnya ya disebut ya terjaring atau dijari kayak begitu ya. Itu sedikit, lebih banyak yang pulang karena tidak bertahan hidup seperti ini. Jadi prosesnya memang panjang dan kebanyakan dalam proses 9 tahun itu banyak yang pulang, banyak yang tidak tahu. Bahkan ada yang sudah terima cincin pun ada yang keluar karena setelah hidup lagi di komunitas merasa bukan tempat saya, tidak cocok, yang keluar, boleh menikah dan sebagainya. Yang penting harus kalau di tempat kami itu kami punya pemimpin umum ada di Roma. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ikatan kami, kaul yang namanya kaul itu suratnya ke Roma. Nah kalau kayak mereka ini saya yang urus surat-surat mereka. Nah, jadi setiap tahun saya harus memberi laporan ke Roma tentang kehidupan mereka sehari-hari itu setiap tahun sampai dengan proses kaul kekal. Nah, jadi kami juga sering 3 tahun atau 2 tahun sekali dikunjungi oleh pembesar kami dari Roma Generalan. Di sana mereka ada 7 orang dari berbagai negara yang mewakili negara masing-masing berkumpul untuk membentuk sebuah kelompok dari pemimpin ya sampai dengan kalau kami sendiri untuk Indonesia itu pusatnya di Bandung.
Kalau atributnya sendiri dari para suster ini bagaimana? Kan ini ada yang warna putih, ada yang biru, kadang ya di film-film itu ada yang pakai kayak gamis yang hitam itu. Bedanya apa itu? Jadi setiap tarekat biara itu beda-beda bajunya. Dulu mungkin bapak-bapak mungkin tahu ya, dulu suster-suster di sini itu masih yang tertutup ya, yang habitnya panjang sampai di mata kaki. Saya udah kayak gitu. Dulu zaman dulu. Pada tahun 1965 ada perubahan karena ada Konsili Vatikan. Lalu ada perubahan di situ. Lalu kami para Ursulin sendiri tadinya itu baju putih terusan namanya habit, itu panjang sampai di tengah kaki. Lalu karena belakangan karena kami kepanasan. Baju yang panas. Sejak tahun berapa itu kepanasan. Lah karena kami bergerak di bidang pendidikan, lari-lari sana lari-lari sini dari baju kami. Kadang-kadang dulu itu mengikuti sekolah ya pakai baju batik ya, kita semua itu batik. Tapi ternyata lalu kami kumpul bersama. Oh ternyata itu tidak membuat orang tertarik masuk ke tempat kita ya. Lalu kita berubah. Jadi warna asli kami putih atau biru, roknya bawah biru, lalu atasnya putih. Kalau hari Minggu, hari Raya kami pakai putih-putih, warna baju kan. Kerudung kami biru. Berbeda dengan yang lain, MC beda. Itu karena spiritualitasnya beda-beda. Visi misinya beda-beda. Sehingga membuat kami menjadi berbeda. Lalu kami punya salibnya juga ada yang beda-beda. Kalau kami punya salib ini belakangnya tulisnya Ordo Santa Ursula tapi Uni Roma. Jadi kami bergabung dari uni yang sama, satu kesatuan yang sama, yang pusatnya ada di Roma. Itu untuk Ursulin. Teman-teman MC beda lagi, teman-teman dari Alma beda lagi bajunya. Atau bruder-bruder beda lagi bajunya kayak gitu ya. Jadi setiap kelompok itu berbeda baju. Tapi tujuannya sama, membantu melayani banyak orang. Kalau scouting, regenerasi, menemukan suster baru itu bagaimana? Biasanya setiap tahun kami itu ada promosi panggilan. Jadi ke daerah-daerah seperti kemarin beberapa bulan yang lalu kami ke Ngerambe. Dulu banyak suster dari Madiun. Saya baca yang tahun-tahun pertama tahun 1914 itu ada beberapa suster-suster Ursulin dari Madiun. Cukup banyak. Tapi belakangan terakhir mungkin suster Ike yang dari Madiun ya. Setelah suster Ireng, suster Ike tinggal di sebelah kali sungai ini. Terakhir dia, belum lagi yang ada. Jadi kalau bapak-bapak menemukan cucu-cucunya mau masuk ya silakan. Itu kami promosi panggilan. Jadi kami pergi ke daerah. Beberapa waktu lalu kami ke Ngerambe. Berarti turba ya, turun ke bawah gitu ya. Kalau kami menjelaskan kehidupan kami, karya kami kebetulan di sekolah. Lalu kalau ada yang tertarik ya mari kita masuk. Lalu kita berproses belajar bersama kayak gitu. Memang tidak mudah mendapatkan orang, karena kan banyak sekali kelompok. Sehingga ya ada yang senangnya di rumah sakit itu ada. Jadi kan masing-masing biara itu punya visi yang berbeda. Kalau kami kan di sekolah. Kalau seperti MC itu mungkin sekolah dan rumah sakit mungkin. Kalau Alma, teman-teman di Alma itu melayani mereka yang berkebutuhan khusus. Itu. Jadi beda-beda visinya. Kalau kami di pendidikan sehingga kami juga harus mencari penerus kami. Kalau kami sedo ke tempat yang lain kan bisa ada penggantinya yang lain. Itu cara kami Ya, itu kan Mas Dimas. Mungkin ada websitenya sehingga yang ingin tahu anak-anak muda. Oh ya ada. Nanti saya kirimkan ya Bapak ya. Tapi itu untuk Ursulin. Sekarang kan kami juga gencar dengan alat-alat ini media sosial ya. Jadi ada TikTok, ada apa lagi ini? Suster Nika ini baru saja dipilih masuk dalam tim Komsos. Komunikasi untuk kami Ursulin.
mereka sedang memperbaharui, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam. Ada websitenya biasanya dari pusat kami. Nah, itu yang bicara tentang itu. Nanti saya kirimkan, kami punya website atau apa. Komunitas kami Ursuline itu karena bergerak, banyak yang bergerak di GPIC yang di Jakarta dan itu ya, sehingga teman-teman dari kalangan agama yang lain sering sekali datang ke tempat kami. Beberapa bulan yang lalu di pusat provinsial kami di Bandung, teman-teman dari kelompok Muslim yang ikatan mereka yang ada di Bandung, anak-anak muda banyak sekali datang kepingin tahu rumah kami, jadi mereka Yang Madun ini baru pertama kali apa? Kami yang pertama apa? Selama saya di sini belum ada yang datang. Berarti kami yang pertama datang ke sini. Iya, betul sekali. Dan kami senang sekali bahwa Gus Durian boleh datang. Ya siapa tahu bisa menyebarkan di luar ya. Iya. Ya ternyata lumayan, kebunnya besar gitu. Iya. Gitu. Ya. Ya mungkin ini sedikit kasuistik Bu ya. Kan jadi Bu Surin ini kan di pendidikan, menyikapi sekarang anak-anak gen alpha itu kan yang katanya minus akhlaknya. Ini bagaimana pendapatnya panjenengan? Kan kadang yang beberapa waktu viral kan sampai ada guru yang dilempari sandal, itu bagaimana menyikapinya seperti itu? Kan kadang ya guru-guru ataupun pendidik ini dikambing hitamkan, dibilang tidak becus mengajar di sekolah, akhirnya orang tuanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya kira Ursuline itu pendidikannya dari dulu cukup ketat ya Pak ya, disiplinnya itu sangat kuat dan pendidikan karakternya sangat kuat di tempat kami di Ursuline di mana saja, entah di Surabaya, kami ini rumahnya ada di Surabaya, Sidoarjo, Malang, lalu di Solo, Klaten, itu ada yang untuk Jawa bagian sini ya. Di sekolah-sekolah kami itu diajarkan karakter, penekanannya pada karakter pribadi orangnya, setiap pribadi itu dihargai. Jadi mulai dengan dari pintu masuk pagi-pagi kalau bapak-bapak lewat di depan itu semua karyawan dan guru ada di depan menjemput anak-anak yang datang, termasuk suster-suster ini itu setiap hari. Dengan catatan bahwa dengan menyambut mereka mulai di situ lagi kedisiplinan akhlak yang baik itu tumbuh. Mulai dari selamat datang mereka. Jadi Iya, terima kasih. pendidikan karakter itu sangat kuat dan ditekankan oleh pendiri kami untuk saling menghargai, saling bersatu hati ya. Jadi mulai dari awal tuh anak sudah diajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. Dan itu semua guru juga diberi pendidikan yang sama. Biasanya setiap hari Sabtu kami kumpul bersama guru-guru untuk ya sharing bersama kadang-kadang ya untuk membantu mereka dalam proses menangani anak-anak. Dan kasus-kasus yang muncul memang kita tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa mengelak ya. Muncul kasus ini dan itu. Di sekolah kami juga tentu ada yang begitu ya, tetapi lebih pada keep ke dalam ya dan membantu untuk mencari cara yang terbaik, orang tua dipanggil, anak dipanggil, lalu kita. Tapi bahwa pendidikan karakter itu di semua bidang ilmu yang diajarkan itu ditonjolkan karakter itu. Misalnya saling menghormati itu di setiap mata pelajaran ada itunya. Saling menghargai itu ada temanya, ada poin yang masuk dalam misalnya pelajaran matematika, ada juga sikap untuk saling menghargai. Jadi nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran. Sehingga saya rasa dari situ mulai tumbuh sikap itu tadi untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi karakternya itu yang ditentukan. Kami punya sekolah di Pacet itu mayoritas Muslim. Yang Katolik cuma 1-2 orang. Iya. Jadi tapi pendidikan karakternya ini yang kita tanamkan untuk saling menghargai itu tadi. Jadi di Pacet SMP Santo Yusuf namanya. Oh malah yang mayoritas Muslim. Iya, 90% itu muridnya Muslim. Hanya 4 atau 5 orang Katolik.
Ya. tapi bahwa sangat kuat Ya, 9 pendidikan tahun. itunya. Ya. Jadi spiritualitas kami itu ditanamkan di dalam situ Ya, untuk ya. saling menghargai, Ya. mencintai, toleransi Ya. itu ditanamkan di sana. Sehingga ya mengurangi sedikit proses kekerasan yang terjadi ya, karena nilai-nilai itu tadi. Jadi anak-anak Pacet itu lebih daripada apa ya, dia di Mojokerto itu ada apa, tilawah Quran itu loh, ya lomba itu. Saya pernah menghantar, disangkanya Katolik toh, terus di kabupaten bilang, Bu ini untuk Muslim loh, anak saya Muslim yang ikut. Ada 3 orang semua jadi juara, 1 lalu 2 harapan, 3 ya juara 3. Ya, jadi sudah biasa orang sana, bahkan lurah pun, lurahnya di Pacet itu dari Santo Yusuf. Waktu reuni 50 tahun itu Kabupaten Bupati Kisaran itu dan Kapolresnya dari Pacet. Ya, kita kalau hari Jumat itu jam 11 anak pulang. Ya, terus ke masjidnya, masjid yang dekat rumahnya mereka. Ada guru yang absen mereka. Terus paginya hari Senin kan Sabtu libur. Itu menulis apa khotbahnya Pak apa tuh namanya? Khotib. Khotib itu hari Jumat tanggal sekian apa gitu. Kalau belum tanda tangan dianggap tidak sholat. Ya, indikatornya dia sholat dan tidak itu anak di Pacet itu kan petani kebanyakan ya, cepet miso. Ya, nah itu sudah teratur, ngomongnya teratur. Ya, dan setiap hari kami ada ruangan untuk sholat. Ya, jadi ruang doa. Kita siapkan separuh dari ini kali ya, di atas. Ya, kalau kami yang yang non Muslim berdoa ya di situ, ya sama. Hanya mereka ya ditambah dengan korden, kalau perempuan sama laki kan ya, bisa. Bisa. Ya, yang laki di bawah, yang perempuan di atas. Ya, jadi kalau 245 anak itu yang non Muslim itu 7. Ya, 7. Itu anaknya pegawai-pegawai negeri. Sekarang BUMN tuh toh, anaknya kepala BRI, pegawai negeri PLN gitu, ya. Terus puskesmas, dokter puskesmas, fungsinya kayak gitu yang dipindah-pindahkan. Dan sekolahan itu diminta oleh masyarakat loh, bukan kemauannya suster. Ya, jadi camat pada waktu itu sekarang udah mau 60 tahun kalau nggak salah. Ya, itu minta supaya ada sekolahan karena dari Pacet ke Mojokerto kan 30 kilo. Dan mereka tidak punya biaya untuk kos sekarang, zaman sekarang ya. Dia jadi susah, maka datanglah ke Bintang Kejora, Pacet. Dan itu dulu bukan langsung rumah untuk hening, itu enggak. Jadi suster datang dari Surabaya untuk kan dulu masih dingin ya toh, di kota besar. Nah, permintaan dari masyarakat. Sampai sekarang pun kami itu justru banyak yang sekolah di Surabaya itu justru anak-anak yang asli Pacet. Ya, ada beberapa yang mau tinggal di susteran, termasuk Pak Lurah tuh tinggal di susteran. Dia apal apa yang didoakan oleh suster. Jadi kalau sekolah dia pulang jam 4 kan tambahan ekstra macam gitu. Dia tuh tugasnya nyiram-nyiram gitu. Dia apal, ya Allah bersegeralah menolong aku, dia tahu. Ya, saya mah lebih apal saya daripada suster. Ya, dia sekolah dari SMA, terus mau kuliah, orang tuanya tetap tinggal di sana, di luar dia yang tidak mau.
Itu Pak Lurah yang sekarang, Pak Yati. Ya. Kalau yang di Kisaran itu sama Kapolresnya itu dia bapaknya itu juga petani biasa, ya. Jadi kalau pengalaman saya, jadi saya kalau pulang jam 3, terus saya cuma naruh buku, tas gitu di kamar, lalu saya jalan-jalan ke pematang sawah itu. Kalau dia baru panen, apa saja harus, kalau diberi harus mau. Meskipun kita sendiri juga panen, misalnya buncis ya. Ya, suster pun mboten kersa nggih kalih kita-kita gitu. Ya. Mbak ya apa itu ubi ungu. Meskipun di bawah hanya 5, 3 gitu, udah senang. Ya. Jadi apa ya, seperti nggak ada jarak kami sama itu tuh nggak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kayak di Mojokerto, misal di Surabaya seperti kayak gini, anti apa toleransi gitu tuh malah mereka yang menjaga sekolahan dan rumah retret itu. Ya, itu kelebihannya di Pacet. Iya. Ya. Ya. Jadi di hampir semua sekolah itu mayoritas semua agama ada. Di semua sekolah-sekolah sangat terbuka dengan siapa saja. Dan pendidikan agamanya tidak pendidikan agama Katolik, tapi religiusitas yang umum yang diberikan sehingga semua orang bisa mendapatkan hal yang sama. Pendidikannya bukan menurut Katoliknya. Ada nilai-nilai lainnya. Ya Bu, mungkin terakhir sebelum keliling-keliling itu ya. Ya. Ada satu momen atau satu enggak tentang Gus Dur. Ini bisa saya tanyakan ke teman-teman lintas iman. Ini kan ada enggak yang terlintas tentang sosok Gus Dur itu apa? Kami dulu sering mengundang anaknya untuk memberi ceramah kepada kami suster-suster. Mbak Yeni apa Mbak Alisa? Beberapa waktu itu kami pertemuan umum suster-suster lalu gabungan teman-teman dari Roma datang. Kami mengundang Ibu Yeni Oh, sering Yeni, juga bertemu kami. Lalu Pak, Mari. Ada yang mencari Pak Joko dari lingkungan. Ibu Yeni sering kami undang dulu, lalu adiknya juga tuh siapa satunya? Mbak Alisa biasanya. Itu juga sering mengundang mereka, jadi tidak asing buat kami untuk Pak Gus Dur. Sosok yang saya tahu pribadi ini sangat nasionalis ya, sangat terbuka untuk umum. Nah itu terbuka untuk apa saja, cara pandangnya itu sangat-sangat baik ya untuk kami generasi muda khususnya ya, mengenal. Jadi tidak apa ya, tidak hanya satu, karena kami di sekolah sehingga tidak berfokus pada satu. Oh ini kan macam-macam ya, muslim macam-macam ya. Nah kalau Gus Dur ini kan orangnya sangat nasionalis ya, sehingga membuat kami juga lebih bebas berbicara, lebih bebas mengundang. Itu yang saya tahu selama ini. Pribadi yang cukup terbuka untuk semua agama, untuk semua budaya, suku, dia bisa masuk ya, sehingga itu yang membuat kami lebih bebas untuk lebih terbuka, lebih itu sosok yang saya kenal ya. Kalau yang kecil-kecil ini tidak pernah mengenal Gus Dur. Dia dari Timor Leste. Yang termuda berapa tahun ini? Yang paling muda berapa tahun ini? Oh baru 20. Begitu ya, kamu kenal Pak Gus Dur nggak ya? Tahu. Belajar ya, sejarah kan masuk dalam sejarah ya, sejarah nasional ya. Saya ya tentu. Kenal Muslim itu pertama waktu saya kecil ya saya pikir hanya satu. Ternyata setelah berkembang itu ada LDII, ya, ada Gus Durian itu, lalu ada Muhammadiyah, NU. ya, semua punya kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Muhammadiyah. Ya, tapi ya sudahlah, memang namanya suatu organisasi, suatu itu kan nggak ada yang sempurna cuma Tuhan Allah. Iya. Ya, waktu saya kuliah itu yang Katolik sendiri di UNS juga cuma saya sendiri, teman saya semua. Justru saya bilang begini, teman saya bilang saya mau maghrib dulu. Terus di mana ya, Bu Suster katanya, loh, di situ tuh masjid. Terus Bu Suster kan
di mobil tuh mau pergi ke tempatnya dosen mau bimbingan. Itu terus nanti Bu Suster gimana? Ya aku dalam mobil aja saya tungguin. Iya, itu bukan hanya sekali 2 kali. Jadi sampai sekarang pun masih komunikasi. Dia notaris, suaminya kepala dinas P&K Karanganyar. Ya, saya nggak apa ya, malah nunut setiap hari nunut ke depan gitu ya. Dia kan bawa mobil ya, terus kalau berangkat ya saya bawa payung, turun dari sini kan, laju dari sini. Ya dia biasa, saya teman-teman muslim itu bagi saya nggak asing ya, hanya oh ya dia begitu ya, ya sudah itu aja. Ya kalau diskusi ya biasa ya, cuman ada yang seneng anjing, ada yang tidak seneng anjing ya, anjingnya nggak dikeluarkan. Kalau saya nggak seneng dikatain anjing. Bukan, kan kami tuh punya anjing tuh di Solo tuh ya, jadi kalau diskusi sampai 8:30 biasanya kan saya beritahu jangan dikeluarkan dulu gitu ya. Iya. Macam-macam. Jadi kita udah, untuk saya pribadi nggak ada masalah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya saya diperkenankan untuk membacakan puisi. Dan ketika ada orang-orang berkumpul berkenan menyimak puisi itu, disitulah kemanusiaan didengarkan dan dibela. Tangga sunyi dalam biara, di halaman berlumut biara berdiri bagai kitab-kitab tua yang tak kunjung selesai dibaca zaman. Di balik jendela kayu berkarat doa-doa para perempuan berselubung menyalakan lilin, bukan hanya di altar tetapi juga di dada dunia yang kian hari kian retak. Mereka menanam doa seperti benih-benih padi di hamparan sawah manusia. Ya, memang tak semua bisa tumbuh, tapi yang bisa tumbuh mampu menghidupi lapar yang paling rahasia. Dengarlah deru kota di luar tembok. Mereka bicara, jalan-jalan berdetak oleh mesin-mesin, manusia bergegas sibuk mengukur harga, tapi lupa menghitung makna. Suara doa-doa terbentur bising klakson tergelincir di antara papan-papan reklame dan hati orang-orang modern yang lebih percaya pada algoritma daripada bisikan nuraninya. Pada malam ketika listrik padam, para suster menjadi lentera. Tangan mereka menjahit luka, mendulang air mata anak-anak yatim, merawat tubuh tua yang digerogoti sepi. Tapi siapa yang percaya bahwa kasih bisa lebih nyata daripada megahnya beton-beton, bahwa doa lebih keras dari pengeras suara janji-janji penguasa. Di puncak sunyi mereka berdiri, bukan sebagai perempuan-perempuan lemah, melainkan pasukan tanpa senjata menantang dunia yang kini kian meragukan surga. Salib ada di dada mereka,
itu bukan lambang kekalahan, melainkan pedang cahaya yang menebas gelap skeptisisme, dan mereka berdoa ketika kota terus mengolok-olok. Mereka menjawab dengan penuh senyum. Penuh senyum. Senyum yang merasuk dalam nurani lebih dalam daripada 1000 pisau sinisme. Sang waktu pun tertunduk di balik apatisme. Ternyata manusia lapar. Lapar bukan pada nasi atau roti, melainkan pada makna yang tak bisa dibeli. Para suster tidak menaklukkan dunia dengan teriakan, tapi dengan kesetiaan yang tak pernah berhenti, seperti air yang sabar mengikis batu, seperti hujan yang setia menghidupi bumi. Maka biara ini bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga sumur rahasia di tengah gurun modernitas. Dan para suster adalah puisi yang bernafas, bait-bait tubuh yang ditulis oleh Tuhan dengan tinta pengorbanan. Ketika dunia lupa cara untuk percaya, mereka lah yang menjadi bukti terakhir bahwa kesetiaan masih hidup, bahwa doa bukanlah museum yang bisu, melainkan sayap yang tetap mengepak di lautan kehidupan. Vileski 2025 bulan Agustus. Buat kami Untuk saya aja. Boleh masukkan di majalah kami ya. Nanti ada kami punya majalah yang namanya Aqua. Aqua itu untuk internasional. Lalu untuk Muslim Aqua namanya. Lalu ada majalah Sudah pulang tempatkan nasional untuk Indonesia. Jadi biasanya kalau yang ini disebarkan di seluruh. Ya. Dan kebetulan tahun ini kami merayakan 125 tahun Uni Roma dan 490 tahun berdirinya tarekat kami di dunia, sehingga majalah Hidup meliput kami khusus tahun ini. Jadi siapa tahu ini saya bisa sodorkan ke kalau mau menghadiri nanti malam dia perform di Wajrayu. Jadi nanti saya coba masukkan ke kami punya majalah. Nanti diterjemahkan yang untuk internasional biasanya diterjemahkan, lalu kalau misalnya nanti dia bisa edisi itunya kita bisa masuk majalah Hidup kan. Nanti saya coba dulu kalau biasa, karena kami mengisi dan kemarin beberapa waktu lalu mereka sudah datang untuk melihat-lihat di sini dari majalah Hidup untuk Kalakmu Madiun. Sedang meliput untuk seluruh Ursulin Jawa Timur, termasuk Pacet. Ya, termasuk rumah ini. Jadi betul puisi ini kami itu belajar setia, memang mempertahankan kesetiaan itu susah ya. Perlu terus-menerus didasari dengan doa tadi seperti yang Bapak katakan tadi ya. Doa yang terus-menerus itu yang membuat kami setia. Maka barang siapa tidak setia dalam doa, dia tidak bisa setia untuk hidup seperti ini. Betul-betul seperti puisi yang tadi kau tuliskan. Kami berterima kasih banyak dari inti puisi itu juga mengajak kami untuk berefleksi sebagai biarawati ya, di zaman sekarang yang memang tidak mudah. Karena kan pengaruh HP, pengaruh segala macam bisa membuat anak-anak ini lari dari biara. Ada beberapa yang keluar dari biara hanya karena HP.
hubungan keluar yang tidak terkoneksi. Biasanya mereka ini diberikan HP, tapi juga diminta untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Ada yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga runtuhlah kesetiaan itu. Maka pergilah dia. Pergilah dari dia. Pergi sendiri. Silakan dilanjutkan. Nah, kalau dia bertahan itu artinya bahwa ya pasti namanya hidup ya, kan harus dipertahankan, harus dengan cara apapun harus dijaga. Nah, kalau untuk kita ini kalau tidak dijaga dengan doa pasti akan luntur dengan sendirinya. Jadi doa pribadi, doa sendiri-sendiri maupun doa secara bersama itu membantu kami untuk tetap setia itu tadi. Setia sampai mati. Masuk di kota. Diharapkan. Masuk di kota. 1 jam loh doa pribadi minimal ditulis. Jadi kami punya aturan di dalam konstitusi atau buku aturan kami itu setiap pribadi diberi kesempatan untuk berdoa 1 jam untuk sendiri minimal kapan saja. Lalu setiap tahun, setiap bulan itu ada yang namanya rekoleksi, kami harus hening diam. Jadi di sini setiap hari juga ada jam-jam khusus di mana kami harus hening, harus sendiri diam. Masuk dalam kehidupan doa. Lalu setiap tahun kami diberi kesempatan untuk pergi dari komunitas itu yang namanya retret, tarik diri dari komunitas, dari pekerjaan untuk retret, mengambil tempat, mengambil apa ya hari-hari itu dengan doa itu tadi. Kalau tidak kami nggak akan bisa bertahan. Sama seperti mungkin rumah tangga ya, kalau tanpa didasari dengan cinta satu sama lain. Ya dengan doa itu tadi juga akan pasti bubar sama mereka. Kita ini kan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tidak didasari dengan doa yang teratur, doa yang baik, itu akan rontok. Dan saya rasa rumah ini bertahan sampai hari ini juga karena seperti tadi dalam puisi ya, karena teriakan-teriakan doa itu tadi ya yang membuat bertahan sampai 11, 12 tahun ya. 11. Dengan dia gedungnya memang sudah tua, banyak keropos, susah cari uang untuk membenahi lagi. Habis pajaknya ini bagaimana mau beri barang ya, susah untuk memperbaiki sana sini sehingga makasih ya Pak. Sehingga kami ya itu tadi doa tadi ya. Dan puisi kamu bagus memang, ada bagian yang saya suka tadi. Coba bagian mana? Yang Saya kan juga bagian seni. Ya itu betul. Biaran ini bukan sekedar bangunan bersejarah, tapi sumber rahasia di tengah modernitas ya. Itu betul. Saya merasa bahwa ya karena kami ini kan berdoa untuk semua ya, seluruh dunia kita dari pagi sampai malam kan doa wujudnya kan untuk dunia, untuk siapa saja yang membutuhkan tanpa milih-milih, sehingga saya rasa Tuhan mendengarkan itu ya. Sehingga saya rasa ini puisi ini bagus sekali ya. Pas. Ketika dunia lupa cara untuk percaya, mungkin betul ya. Mereka lah itu artinya kami yang ada di dalam tembok-tembok ini kan. Atau juga teman-teman yang saya suka, teman-teman muslim itu kan waktu itunya kan 5 sholatnya itu kan 5 waktu itu kan luar biasa bagus ya. Saya tidur di ujung sana, jadi sering sekali mendengar alunan azan pagi-pagi itu ya, atau tidak sore hari itu sangat loh. Kadang-kadang kalau duduk sendiri merenung itu bisa meneteskan air mata ya. Oh ya ternyata luar biasa ya suara doa-doa yang dialunkan itu sungguh menjadi sebuah kekuatan. Jadi bukan hanya kami mendengar doa-doa yang dikumandangkan itu punya arti tersendiri, artinya ikut membantu kami juga untuk berefleksi bahwa ternyata ini loh kekuatan kita tuh doa itu. Jadi saya rasa baik untuk kita ya, bahwa saya senang boleh datang ke sini sehingga bisa mendengar, melihat. Rumah kami ini sangat terbuka.
Dulu memang klausura itu artinya tertutup. Sekarang klausura zaman dulu sebelum tahun 1965 itu, sebelum itu Konsili Vatikan itu tertutup klausura. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa klausura lagi. Kita harus membuka diri supaya semua orang bisa mengenal. Tapi ya biasa ada batas-batas ya. Jam berapa kami berdoa sama seperti teman-teman di Muslim. Kita tidak boleh saling mengganggu, kita tidak, itu ada batas-batas, itu pasti. Tapi bahwa komunitas Ursulin di mana-mana itu membuka rumahnya untuk siapa saja boleh masuk, melihat supaya kita itu tidak saling, oh ada apa ya di dalam. Saya lama dulu di Sukabumi, 8 tahun di Sukabumi, mayoritas teman-teman Muslim yang moderat ya, yang sangat itu radikal. Pada suatu hari saya dulu kepala sekolah lama, jadi teman-teman kepala sekolah itu sering sekali bertanya-tanya, Bu, ada apa sih di dalam itu? Ibu punya suami ada di mana? Saya sering bohong mereka. Ibu punya anak berapa? Saya bilang, saya punya anak banyak sekali, dari saya dihitung. Lalu kepala sekolah teman-teman dari negeri-negeri saya undang masuk ke biara, membuka. Lalu mereka kaget. Ternyata begini ya. Oh, kita boleh masuk, yes. Boleh makan bersama di situ. Saya bilang begitu. Dan sesudah itu baru ya ternyata kalau ya memang timbulnya pergesekan itu karena tidak saling kenal dan tidak mau mengenal. Itu tadi persoalannya kan kadang-kadang kita tidak susah untuk mau mengenal ya, susah untuk membuka sehingga terjadi macam-macam. Dan saya senang komunitas Gus Durian boleh hadir di komunitas kami untuk ya kita saling mendengarkan. Jadi ternyata di Gus Dur kelompok ini punya macam-macam wadah dari wadah untuk bisa berekspresi dengan bebas ya, itu baik itu ya. Jadi dalam gamelan ya ada penari, ada musik, bagian-bagian. Dan Gus Durian itu plural, jadi hilangkan kesan bahwa Gus Durian itu Islam. Karena di sini ada Buddha, cuma tidak rawuh. Biasanya kapan itu rawuh? Semua boleh. Kemarin ulang tahunnya Cornel itu kan yang dari Buddha juga rawuh. Banyak kemarin yang ini Mas dari Madiun saya. Dulu saya masuk di Jawa itu saya agak kaget karena kalau kami di Flores itu teman-teman, karena kami itu kebanyakan kami mencampur keluar masuk umat Muslim dan Katolik itu sangat dekat. Jadi ketika saya masuk di Jawa lalu ada kelompok macam-macam ya, kaget saya awalnya. Di sana itu kan persatuannya sangat kuat ya karena adat ya. Kelompok agama ini tapi masuk dalam adat, agama yang adat ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kami Natal ya mereka yang ngurus segala-galanya, Bapak Uskup Pesta segala macam, mereka yang ngurus, teman-teman dari Muslim yang ngurus, dan bahkan yang bekerja di pastoran ya, teman-teman Muslim yang masak untuk pastor dan segala macam uskup. Tempat kami itu sangat-sangat kuat ya. Sehingga ketika saya masuk di Jawa pertama kali saya bingung, kok kenapa ya kok saling berantem? Nah, itu dulu ya. Tapi setelah masuk, oh ya ternyata teman-teman Muslim itu ada banyak kelompoknya. Jadi itu sesuatu yang menarik. Sebenarnya keluarga saya banyak yang di Surabaya juga menikah dengan Muslim. Jadi adik saya juga menikah dengan Muslim. Jadi buat saya itu tidak terlalu karena kita sering kumpul bareng. Jadi saya juga sangat berterima kasih bahwa teman-teman dari Gus Durian bisa datang ke rumah kami. Jadi bisa menjadi corong keluar itu loh. Oh ya kami sudah pernah datang ke suster ini, biara ini. Jadi dulu klausura ya Pak ya, tertutup sekali ya. Sangat tertutup. Kaget. Termasuk yang sekolah enggak apa-apa. Di sini yang ya dulu kan yang berdiri depan kami pemimpinnya bayar sekian. Yang jaga puncaknya benar. Terus sekarang itu dibubarkan. Yang penting karena
kami menawarkan Ini bagus gratis ya, kan nggak ada kita nilainya. puisinya ya. Ya, Itu dihargainya tentang manusianya dan biasa. suster adalah puisi. Iya. Saya suka. Puisi yang Iya. bernafas. Iya. Hah? Puisi yang bernafas. Ya, Iya. puisi yang bernafas loh, suster ini. Iya. Dan saya tertarik tadi salib di dadamu. Ya, ada. Bukan ini tapi penerang. Nah, iya tahu cahaya itu, tapi nggak hafal yang mana. Jadi di sini tempat doa kami pagi, siang, malam. Depannya di sana. Sandi over. Jadi berhadapan di sini. Kapel. Kapel. Namanya kapel. Jadi setiap pagi, malam, siang kami berkumpul di sini. 10 orang tapi bangkunya banyak sekali. Jadi disinilah doa-doa kami selalu didaraskan. Yang mimpin bergantian apa? Kami bergantian pimpinnya. Sekarang kita ke TK. Enggak boleh. Jadi ini bentuk bangunan lama. Ya. Saya tempat praktek. Santo Bernardus itu pelindung dari sekolah ini. Santo Bernardus itu Santa Angela itu tadi yang diceritakan oleh Suster Ann, ya pendiri Ordo Santa Ursula. Ya. Kalau itu kan Bunda Maria sama Hati Kudus Yesus. Ya. Jadi Santa. Dia misionaris ke Kanada. Oh, Dia misionaris. 30 April itu ulang tahunnya beliau apa? Kalau dalam agama Katolik itu yang jadi yang itu tanggal kematian. Kalau misalnya tanggal lahirnya kan dulu kan susah dicari. Jadi mereka taruhnya tanggal kematian 30 April. Tapi Tahunnya? Santa Maria dari Inkarnasi Prancis, dia misionaris ke Kanada. Solid. Ini logo kami suster Ursulin. Itu logonya. Apa tuh artinya? Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria itu hanya demi kemuliaan. Itu yang dipakai oleh para suster. Orang ini yang ada di Roma, jenderal kami. Penunjukannya bagaimana? Apakah kayak sama seperti Paulus gitu? Paulus. Berdekatan rumahnya. Dapat penunjukan pemimpinnya itu loh, Bu. Sistemnya apa? Penunjukan. Iya. Kami memilih yang nama kami bertemu di dalam Kardinal kapitel, lalu memilih pemimpinnya. Kapitel umum. Seperti pemilihan paus gitu ya? Seperti pemilihan itu, tetapi prosesnya tidak seperti mereka, ya, tidak seperti pemilihan paus. Jadi kita ini kan dari kita beberapa hari duduk bersama, lalu dalam proses itu memilih pemimpin umum. Oh ya, untuk aturan dari gereja dan Ursul ini bagaimana? Bukan tadi kan di Ursul ini ada tempat ibadahnya sendiri, kalau ke gerejanya bagaimana? Kita biasanya aturannya ya, hampir kan kita harus mengikuti aturan yang datang dari gereja. Maksud saya apakah ibadahnya di sini atau juga gereja juga? Ke gereja, tiap hari ke gereja kan. Yang di kapel tadi itu digunakan untuk hanya untuk doa pagi, doa siang, malam, lalu kalau di sini kan ada jatah pastornya datang untuk misa. Jadi ada. hari Sabtu tertentu itu romonya datang misa di sini. Kami bersama-sama dengan anak asrama misa di sini. Tapi sehari-hari misalnya di gereja. Jadi habis doa di sini jam itu 4:30 berdoa selesai, jam 5 langsung berangkat ke gereja. Tiap hari.